Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Untuk hari yang ketiga ini kita pertemuan Ramadan. Di bulan puasa yang ketiga ini kita membahas tentang hal-hal yang dilarang saat Ramadan 1443 Hijriah. Hal-hal yang dilarang pada puasa pantang dilakukan lagi setelah Ramadan usai. Jadi selain makan dan minum, masih banyak hal lain yang jadi pantangan saat kita berpuasa. Nah, larangan-larangan ini kalau kita bisa jangan cuma dijauhi larangan tersebut di bulan Ramadan saja, namun di bulan-bulan berikutnya atau seterusnya. Jadi sebagai Ramadan ini adalah sebagai bulan pensucian atau mendidik, membina, sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Beberapa hal yang dilarang pada saat kita menjalankan berpuasa di bulan Ramadan telah usai. Jadi bukan hanya dilakukan selama di bulan Ramadan saja, namun kita juga diamalkan nanti setelah bulan Ramadan. Kepada kita semuanya pembelajarannya. Yang pertama yaitu dilarang saat puasa sebaiknya enggak meninggalkan sholat. Puasa jalan, namun sholatnya ditinggalkan. Jadi di bulan puasa ini sepertinya sayang banget ya kalau puasa doang, namun sholatnya ditinggalkan 5 waktu. Kadang-kadang kesiangan karena udah begadang malam, subuh ditinggalkan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, bukan repot lagi. Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, boro-boro surat taraweh. Udah repot. Jadi di bulan puasa ini sepertinya sayang banget kalau hanya puasa saja. Kalau puasa doang tapi sholatnya enggak dijaga, sangat sayang sekali. Enggak heran kalau banyak yang mungkin selain di bulan Ramadan sholatnya masih bolong-bolong. Pas Ramadan tiba, mereka jadi wajib banget hukumnya dijalankan mau di bulan apapun itu. Jadi sholat itu tetap wajib walaupun selain bulan Ramadan. Meski bulan Ramadan telah habis, sebisa mungkin kita harus tetap menjaga sholat kita. Apalagi khususnya sholat wajib.
sholat 5 waktu. Hal yang dilarang untuk saat berpuasa yang berikutnya yaitu emosi, nggak terkendali, marah, nggak cuma menahan lapar puasa itu dan haus saja, lapar lemes, haus kelihatan haus. Puasa mengajarkan kita untuk menahan emosi dan amarah. Bukan hanya lapar saja, sahur banyak biar kuat nanti siang. Nah, bukan hanya itu, tapi tetap menjaga emosi, amarah, itu kita jaga. Dengan begini kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, ikhlas dalam menjalankan segala pekerjaan atau segala sesuatunya. Itu di dalam berpuasa, bukan hanya menahan lapar, haus, termasuk emosi kita jaga, termasuk kita marah kita jaga, termasuk berbicara kita juga jaga. Sebisa mungkin kalau Ramadan selesai tetap belajar untuk mengontrol emosi kita, karena hal ini sebenarnya bermanfaat banget buat kita sendiri, masyarakat dan sekitar kita. Itu kalau memang sudah terbiasa di bulan puasa, bulan-bulan berikutnya kita biasakan. Yang berikutnya yaitu untuk hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, yaitu berbohong. Kita biasakan untuk tidak berbohong. Tapi ada beberapa puasa nak, puasa. Tapi begitu itu masuk kamar minum. Begitu keluar kamar, bibirnya dilap-lap kering. Puasa nak, iya puasa. Tapi habis minum. Itu namanya bohong. Biasanya yang kita sering banget dengar orang-orang bilang, jangan bohong atau jangan bohong, nanti puasanya batal. Nah, itu sering kita dengar. Jangan bohong, puasa-puasa ntar puasanya batal. Jadi bohong atau mengatakan sesuatu yang enggak sesuai dengan kenyataan atau kejujurannya tidak sejati, memang harus kita lakukan setiap saat, bukan hanya setiap di bulan Ramadan saja, namun setiap saat. Karena berbohong cuma akan merugikan orang, baik diri sendiri termasuk orang lain. Yang bohong mendapatkan dosa tentunya. Yang mendengarkan kebohongan juga bisa mengalami keburukan. Puasa, enggak puasa, jujur itu tetap nomor 1. Diusahakan, karena kita di dalam puasa ini sudah digembleng di dalam berpuasa. Nah, kita nanti diusahakan dan bulan-bulan berikutnya. Larangan yang berikutnya yaitu makan dan minum berlebihan. Berlebih dalam makan atau minum. Sehingga begitu mau waktunya mau tarawih malah tidur, ngantuk kan. Jadi nggak cuma makan dan minum. Segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya juga tidak baik. Emang nggak baik. Ya. Selalu berlebihan itu nggak baik. Termasuk api berlebih-lebih nggak baik. Tapi menghidupkan air terlalu lebih juga nggak baik. Jadi di bulan puasa juga kita diajak untuk nggak makan dan minum secara berlebihan, secukupnya saja. Kalau berbuka ya cukup
minum setengah gelas, setengah kok gelas ya, minum segelas sama beberapa makanan kecil atau beberapa kurma yang ada. Jadi tidak berlebihan. Kalau kebanyakan makan biasanya nanti kita jadi begah atau males atau ngantuk. Lalu ngantuk nggak jadi terawih sampai sholat isya juga tahu-tahu udah subuh. Terus lalai oleh mengerjakan ibadah atau kegiatan-kegiatan lainnya, atau malah nggak masuk kerja atau nggak masuk sekolah atau nggak masuk aktivitas siang harinya, jadi males. Jadi makan dan minum berlebihan apabila yang nggak sehat juga nggak baik buat tubuh kita. Yang penting kenyang. Diusahakan kalau memang banyak ya diusahakan yang sehat, makanan-makanan yang sehat untuk melancarkan peredaran darah juga sehat dan lancar. Yang berikutnya yaitu tidak boleh ghibah. Jadi kita dan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain biasanya akan mencoba untuk menahan diri agar enggak ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu ngomongin orang atau ngobrol atau bicarain, ngorek-ngorek kejelekan orang. Itu kelihatan semangat banget. Kelihatannya paling dirinya sendiri paling bagus. Sehingga kita semangat kalau ngomongin orang, itu adalah ghibah. Itu ngomongin orang. Hal ini memang sulit untuk dilepaskan, apalagi cewek atau ibu-ibu atau itu suka ngerumpi atau dibilang ngerumpi. Cewek-cewek biasanya ngerumpi. Lebih buat cewek-cewek nih ngerumpi. Namun bukan berarti ini mustahil untuk ditinggalkan. Cuma kita harus berusaha. Jangan sampai kita terbiasa untuk membicarakan kejelekan orang atau mengorek-orek orang. Itu adalah juga termasuk dilarang di dalam berpuasa. Dan juga bulan-bulan berikutnya tidak puasa pun juga tidak baik hukumnya kalau kita ghibah atau ngomongin orang. Jadi jangan cuma pas puasa saja tidak ngomongin orang, lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Ya kalau lebih baik membaca Al-Quran, istighfar, baca wirid, dzikir, itu lebih baik dibandingkan tidur. Tapi daripada ngomongin orang, juga lebih baik tidur. Tapi lebih baik lagi itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran atau dzikir atau wirid. Itu. Jadi jangan cuma pas puasa saja, bulan-bulan berikutnya atau hari-hari biasa juga jangan terbiasa ngomongin orang lain. Kalau bisa seterusnya. Ya. Itu mungkin sebagai pertemuan kali ini dalam pembahasan Ramadan, pertemuan hari ketiga, yaitu hal-hal yang dilarang saat berpuasa sekiranya seperti itu, dan mudah-mudahan kita tergolong dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu taat patuh pada ajaran dan aturan masyarakat. Mudah-mudahan kita tergolong yang istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya bisa mengeterapkan atau bisa melaksanakan di bulan puasa ini, diberi kesehatan dan bulan-bulan berikutnya untuk ditanamkan dan dilaksanakan. Usikum wa nafsi bikittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.